aparat akhirnya menangkap Ivan di sebuah rumah di kawasan San Juan de Ocotal, Zapopan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Selama berbulan-bulan, satu pertanyaan terus menggantung dalam kasus pembunuhan Valeria Marquez yang terjadi pada tahun 2025 di negara Meksiko. Siapakah sebenarnya yang memerintahkan pembunuhan itu? Mungkin banyak yang sudah tahu bagaimana Valeria ditembak dalam salon miliknya sendiri saat dia sedang melakukan siaran langsung di aplikasi TikTok. Pelaku diketahui datang melalui suatu penyamaran, dan penyelidikan terhadap kasus ini telah berlangsung selama 1 tahun dengan tidak adanya tersangka yang berhasil ditangkap. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2026, kasus ini perlahan mulai berubah. Satu persatu nama baru akhirnya muncul dalam penyelidikan. Inilah perjalanan investigasi yang kemudian membawa aparat menuju sosok yang diduga sebagai dalang di balik pembunuhan Valeria Marquez. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Atziri Valeria Marquez Lopez, atau yang lebih dikenal dengan nama Valeria Marquez. Dia adalah seorang perempuan asal Guadalajara, negara bagian Jalisco, Meksiko. Valeria lahir pada tanggal 14 Februari 2002. Sejak remaja, Valeria sudah tertarik pada dunia kecantikan, fashion, dan tata rias. Ketertarikan itu kemudian membawanya masuk ke dunia modeling. Pada tahun 2018, ketika usianya baru menginjak 16 tahun, Valeria terpilih menjadi model untuk sebuah merek pakaian yang cukup terkenal di Meksiko yang bernama Vizio. Dari sinilah perlahan-lahan karir Valeria mulai berkembang. Namun, Valeria tidak hanya mengandalkan dunia model saja. Dia juga aktif membuat konten di media sosialnya tentang beauty vlogger, fashion, gaya hidup, dan perawatan diri. Konten-konten tersebut membuat namanya semakin dikenal. Saat kejadian ini berlangsung, akun Instagram Valeria sudah memiliki 223.000 pengikut. Dan sampai saat ini masih terus bertambah hingga mencapai 593.000 followers. Sementara itu, akun TikToknya juga telah diikuti lebih dari 100.000 pengguna. Popularitas itu kemudian dia manfaatkan lagi untuk membangun sebuah bisnisnya sendiri. Dengan minatnya pada dunia kecantikan, Valeria mendirikan Blossom The Beauty Lounge, sebuah salon kecantikan di kota Zapopan, Jalisco. Di tempat tersebut, dia menjalankan bisnis sekaligus tetap aktif sebagai influencer. Pada usia yang masih sangat muda, Valeria sudah memiliki 3 kesibukan utama: modeling, membuat konten, dan mengelola bisnis salon miliknya sendiri. Lalu di balik kehidupan profesionalnya, Valeria juga menjalani sebuah hubungan dengan seorang pria yang bernama Francisco. Tetapi seiring waktu, hubungan tersebut ternyata tidak berjalan baik. Francisco diketahui sangat cemburu terhadap interaksi-interaksi Valeria dengan para penggemarnya di media sosial, yang mana sebagian besar adalah laki-laki. Valeria berusaha menjelaskan bahwa interaksinya dengan para penggemar hanyalah bentuk komunikasi dengan orang-orang yang mengikuti dan mendukungnya. Namun Francisco tetap tidak bisa menerimanya. Dalam beberapa kesempatan, dia bahkan mengancam Valeria. Sikap yang semakin posesif itu akhirnya membuat Valeria memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tetapi di samping itu, Francisco ternyata tidak menerima keputusan Valeria. Dia bahkan sempat diduga mengirimkan sebuah ancaman kalau akan terjadi sesuatu jika Valeria nantinya menjalin hubungan baru dengan pria lain. Valeria memilih mengabaikan ancaman tersebut dan tetap menjalani kehidupannya. Dia masih aktif di media sosial, masih mengurus salon, dan masih berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya terjadilah sebuah tragedi pada tanggal 13 Mei 2025. Pada siang hari Selasa tersebut, seorang pria tiba-tiba datang ke salon milik Valeria dan menanyakan keberadaan Valeria kepada salah satu karyawannya yang bernama Erika.
Pria tersebut mengenakan penutup wajah dan mengaku sebagai kurir yang membawa sebuah hadiah untuk Valeria. Erika mengatakan bahwa Valeria di saat itu belum berada di salon. Dia kemudian menawarkan diri untuk menerima paket tersebut dan nantinya dia akan memberikan kepada Valeria ketika dia sudah datang. Namun pria itu menolak. Dia mengatakan kalau hadiah tersebut harus diberikan langsung kepada Valeria karena harganya sangat mahal. Pria tersebut akhirnya pergi tanpa meninggalkan hadiah yang dia bawa. Dia tak lupa mengatakan kalau dia akan kembali ketika Valeria sudah berada di salon nanti. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Valeria pun tiba di salon itu. Erika lalu menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar ada seorang pria yang datang khusus untuk mencarinya dan bahkan menolak meninggalkan hadiah tersebut kepada orang lain, Valeria tiba-tiba mulai merasa tidak nyaman. Dia kemudian menceritakan kejadian itu kepada para pengikutnya saat melakukan siaran langsung di TikTok pada hari itu. Valeria bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kalau orang tersebut mungkin saja akan datang kembali untuk mencelakainya. Dia sempat mengatakan bahwa dia akan mengakhiri live tersebut untuk pergi karena dia mulai semakin khawatir. Namun niat tersebut akhirnya tidak jadi dia lakukan. Saat itu Valeria menerima pesan dari temannya yang bernama Vivian Delatorre. Vivian ini meminta Valeria untuk tetap berada di salon karena ingin mengirimkan sesuatu. Valeria akhirnya memutuskan untuk menunggu. Vivian kemudian memesan 2 kiriman melalui aplikasi yang bernama Uber Eats. Dia terlebih dahulu memesan sebuah kopi Starbucks, lalu kemudian dia memesan lagi sebuah boneka dari toko Miniso. Dan kemudian dia atur waktunya agar kedua kiriman tersebut bisa tiba di waktu yang hampir bersamaan. Singkat cerita, pengiriman pertama tiba di salon. Kiriman tersebut berupa minuman yang dipesan oleh Vivian. Tak lama setelahnya, pengiriman kedua tiba. Kali ini, kiriman tersebut berisi boneka babi kecil berwarna merah muda yang bermerek Miniso. Boneka itu awalnya diterima oleh Erika lalu diberikan kepada Valeria. Namun, Valeria tidak mengetahui kalau boneka itu juga dari Vivian, karena dia mengira Vivian hanya mengirim Starbucks. Oleh karena itulah, saat live tersebut masih berlangsung, Valeria sempat mengira kalau boneka itu dikirimkan oleh fansnya yang sedang menonton. Dia pun berterima kasih dan terlihat sangat senang sambil memeluk boneka itu. Lalu ketika hari menuju sore, suasana di dalam salon masih terlihat seperti aktivitas biasa. Valeria masih berbicara dengan para pengikutnya dalam live streaming TikTok. Padahal beberapa menit sebelumnya, dia sempat mengatakan kalau dirinya ingin mengakhiri live dan pergi karena dia mulai merasa takut setelah mengetahui ada seseorang yang datang mencarinya. Namun Valeria akhirnya tetap berada di salon. Dan sekitar pukul 18.30 waktu setempat, perhatian Valeria tiba-tiba tertuju ke arah pintu. Seseorang baru saja datang ke dalam salon. Dalam rekaman live streaming itu sempat terdengar suara seorang pria yang bertanya, "Apakah kamu Valeria?" Valeria kemudian mengangguk dan menjawab iya. Beberapa saat itu Valeria mematikan mikrofon dalam siaran langsungnya. Akibatnya, para penonton masih bisa melihat apa yang terjadi melalui kamera, tetapi tidak lagi dapat mendengar percakapan yang berlangsung di dalam ruangan itu. Lalu hanya beberapa detik kemudian, pria tersebut mengeluarkan senjata api dan seketika menembak Valeria secara berulang kali. 1 tembakan mengenai dada dan 2 tembakan lagi mengenai di bagian kepala. Rekaman yang beredar memperlihatkan Valeria sempat memegang bagian tubuhnya sebelum akhirnya dia ambruk setelah terkena di bagian kepalanya. Dalam sekejap, Valeria pun tewas bersimbah darah. Yang membuat kejadian ini semakin mengerikan, yaitu seluruh peristiwa tersebut terjadi ketika Valeria masih melakukan live streaming. Puluhan ribu penonton menyaksikan aksi pengeksekusian tersebut, dan seketika rekaman itu langsung tersebar luas di media sosial. Kemudian di samping itu, setelah mendengar suara tembakan, Erika yang sedang berada di ruangan lain segera berlari menuju ruangan Valeria. Ketika itu pelaku sudah lebih dulu meninggalkan lokasi. Erika sangat terkejut dan langsung berteriak histeris. Dia juga segera menghentikan live streaming TikTok yang sedang berlangsung. Kemudian setelah menerima laporan, petugas kepolisian tiba di salon Blossom The Beauty Lounge. Tim medis juga sudah ada di sana dan mereka langsung memeriksa kondisi Valeria. Namun sayangnya, perempuan berusia 23 tahun itu sudah tak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jasad Valeria kemudian dievakuasi dari TKP untuk menjalani proses selanjutnya sesuai prosedur.
Setelah Valeria dinyatakan meninggal, polisi langsung mengamankan Blossom de Butilong. Mereka mulai melakukan penyelidikan untuk mencari bukti yang dapat membantu mengungkapkan siapa pelakunya. Salah satu bukti penting yang mereka miliki adalah rekaman siaran langsung Valeria yang sudah viral. Rekaman tersebut memperlihatkan sebagian rangkaian kejadian. Di dalamnya terdengar seorang pria masuk ke dalam salon dan bertanya apakah perempuan yang berada di sana adalah Valeria. Setelah Valeria membenarkan identitasnya, serangan pun tiba-tiba terjadi. Tetapi rekaman tersebut hanya menangkap sebagian kejadian dan belum bisa langsung mengungkap identitas pelaku yang datang ke salon itu. Polisi lalu mulai memeriksa orang-orang yang berada di salon di saat itu. Salah satunya adalah Erika. Erika merupakan orang yang pertama kali berhadapan dengan seorang pria yang mengaku kurir yang membawa sebuah hadiah sebelum Valeria tiba. Dia juga menjadi orang yang pertama kali masuk ke dalam ruangan setelah mendengar suara tembakan. Oleh karena itu, penyidik pun langsung menggali secara rinci tentang apa yang dia lihat dan dia dengar. Dalam pemeriksaan itu muncul petunjuk lain. Sebelum penyerangan, Erika mengaku kalau dia sempat melihat sebuah mobil berwarna putih yang menurutnya mencurigakan di sekitaran salon. Kendaraan tersebut kemudian semakin menarik perhatian setelah penyidik menemukan kalau pelaku yang awalnya menggunakan sepeda motor ternyata memang dikawal oleh sebuah mobil dari kejauhan. Hal itu diduga untuk berjaga-jaga. Jika aksi mereka gagal, mereka bisa kabur menggunakan mobil. Penyidik segera mulai menelusuri pergerakan kedua kendaraan tersebut setelah meninggalkan lokasi dengan rute yang berbeda. Mereka kembali memeriksa rekaman kamera CCTV di sekitaran kota Zapopan untuk mengetahui kemana para pelaku melarikan diri. Dari satu rekaman ke rekaman lain, polisi berusaha mengikuti rute yang dilalui oleh para pelaku. Mereka juga melakukan berbagai pemeriksaan tambahan termasuk analisis komunikasi, wawancara, dan investigasi TKP. Investigasi ini kemudian berkembang menjadi proses yang sangat panjang. Singkat cerita, pada tanggal 14 Mei 2026, tepat 1 tahun setelah pembunuhan Valeria, Kejaksaan Kota Jalisco memberikan keterangan mengenai perkembangan penyelidikan. Wakil jaksa yang bernama Elizabeth Canales menyebutkan bahwa berkas penyelidikan telah mencapai sekitar 10 jilid dengan 100 tindakan penyelidikan, 45 wawancara, dan lebih dari 1.500 jam analisis rekaman dari sejumlah kamera CCTV. Berbagai bukti tersebut harus dikumpulkan dan diverifikasi sebelum aparat dapat meminta surat perintah penangkapan. Dari penelusuran terhadap kendaraan dan rekaman itu, penyelidikan polisi pun kemudian mulai mengarah kepada seorang pria yang bernama Ivan Martin. Namun pada tahap itu, Ivan belum bisa ditangkap. Penyidik masih harus melengkapi bukti dan memastikan keterlibatannya sebelum membawa perkara itu ke proses hukum. Sementara itu, penyelidikan juga mulai mengarah kepada sisi lain dari kasus ini. Polisi mengetahui bahwa Valeria pernah memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Francisco. Namun, hubungan tersebut belum cukup untuk membuktikan kalau Francisco memiliki kaitan langsung dengan pembunuhan. Perkembangan besar justru datang dari penyelidikan federal terhadap ayah dari Francisco yang bernama Ramon Angel Alvarez Ayala, atau yang lebih dikenal dengan julukan El Reuno. Ramon ini saat itu bukan hanya dikaitkan dengan kasus Valeria. Dia sudah lama menjadi target aparat karena diduga memimpin kartel yang bernama Los Heres, sebuah kelompok kriminal narkoba yang merupakan kaki tangan dari kartel yang lebih terkenal, yaitu Kartel de Jalisco Nueva Generación. Salah satu perkara besar yang menjerat Ramon adalah dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Carlos Manzo, mantan wali kota Uruapan, yang mana dia tewas ditembak pada bulan November 2025 lalu. Setelah penyelidikan terhadap kasus tersebut berlangsung selama berbulan-bulan, aparat akhirnya berhasil menemukan Ramon. Operasi tersebut kemudian berkembang menjadi baku tembak setelah orang-orang dari lingkaran pengamanan Ramon menyerang aparat. Dalam situasi tersebut, seorang pria yang berada bersama Ramon tewas ditembak. Sementara Ramon dan salah satu rekannya yang bernama Jesus Salvador alias El Cuy berhasil ditangkap. Aparat juga menyita sejumlah senjata api, amunisi, dan barang bukti lainnya. Penangkapan itu pada awalnya berkaitan dengan perkara Carlos Manzo. Namun sehari setelah penangkapan tersebut, muncul perkembangan baru yang menghubungkan Ramon dengan kasus Valeria.
Menteri Keamanan dan Perlindungan Sipil Meksiko yang bernama Omar Garcia Harfuch mengungkapkan bahwa menurut hasil penyelidikan, Francisco diduga meminta ayahnya untuk menghabisi Valeria. Aparat juga menyebutkan kalau Francisco sebelumnya telah beberapa kali mengirim ancaman kepada Valeria. Menurut keterangan pemerintah negara bagian itu, dugaan tersebut membuat penyidik melihat kemungkinan kalau konflik antara Valeria dan Francisco kemudian berkembang menjadi sebuah operasi pembunuhan yang melibatkan jaringan kriminal narkoba yang berada di sekitaran Ramon. Dengan demikian, penyidik mulai menyadari adanya dugaan rantai keterlibatan yang lebih besar dalam kasus ini. Francisco menjadi pihak yang meminta pembunuhan tersebut. Ramon lalu menjadi orang yang menerima permintaan itu dan memiliki akses terhadap jaringan pembunuhan. Sementara di tingkat lapangan, Ivan Martin yang sejak awal telah dicurigai diduga menjadi salah satu orang yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pembunuhan tersebut atas perintah Ramon. Lalu yang juga penting, penangkapan Ramon bukan berarti penyidik baru mulai menangani Ivan setelah itu. Jaksa wilayah Jalisco menegaskan kalau penyidikan terhadap Ivan sudah berlangsung sekitar 14 bulan dan telah menghasilkan berkas serta bukti yang cukup untuk mengajukan permohonan penangkapannya. Penangkapan Ramon dan Ivan memang terjadi dalam waktu yang berdekatan, tetapi keduanya berasal dari proses penyidikan yang berbeda. Di tanggal 1 Agustus 2026, aparat akhirnya menangkap Ivan di sebuah rumah di kawasan San Juan de Ocotan, Zapopan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita 2 senjata api, masing-masing kaliber 40 dan 9 mm, serta beberapa ponsel dan sejumlah dokumen identitas. Menurut hasil penyelidikan, Ivan diduga memiliki keterlibatan sebelum, saat, dan setelah pembunuhan terhadap Valeria Marquez. Penyidik mengaitkannya dengan salah satu dari 2 kendaraan yang digunakan dalam operasi tersebut, yaitu mobil berwarna putih dan juga sepeda motor. Namun sampai saat ini belum ada informasi kalau penyidik sudah memastikan apakah Ivan ini melakukan penembakan atau dia hanya berada di dalam mobil putih untuk mengawal pelarian. Setelah ditangkap, Ivan dibawa ke hadapan hakim untuk menjalani proses hukum. Dalam sidang awal, Ivan memilih menggunakan haknya untuk tidak memberikan keterangan. Melalui pengacaranya, dia juga meminta waktu yang diberikan sebelum hakim menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian 3 hari berselang di tanggal 4 Agustus 2026, hakim akhirnya menetapkan Ivan untuk menjalani proses hukum atas dugaan pembunuhan berencana. Dia dikenai penahanan sementara selama 1 tahun, sementara jaksa diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan penyidikan tambahan ini. Namun penangkapan terhadap Ivan ternyata belum mengakhiri penyelidikan. Kejaksaan Negara Bagian Jalisco menyatakan bahwa masih ada orang lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut dan proses untuk mengidentifikasinya dilakukan secara rahasia untuk dapat menangkap mereka yang masih bebas. Lalu di samping itu, salah satu nama yang masih berada di luar jangkauan aparat adalah Francisco, mantan pacar Valeria. Dia sampai saat video ini dibuat belum ditangkap. Banyak orang di media sosial berspekulasi kalau dia atau Ivan lah yang melakukan penembakan itu. Setelah pihak berwenang menyebut bahwa Francisco diduga meminta bantuan Ramon untuk menghabisi Valeria, pada tanggal 21 Agustus 2026, Francisco akhirnya muncul dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Luis Caparu dari media Pidenota yang dilakukan di sebuah lokasi rahasia yang diduga masih di negara bagian Jalisco. Dalam wawancara tersebut, Francisco untuk pertama kalinya memberikan keterangan versinya mengenai tuduhan yang telah diarahkan terhadap dirinya. Dia secara tegas membantah terlibat dalam pembunuhan Valeria. Pada detik ini, telah lebih dari setahun setelah Valeria Marquez dieksekusi dengan kejam di depan ribuan penontonnya, penyidik memang telah berhasil mengungkap dan menangkap sebagian orang yang terlibat berada di balik pembunuhan tersebut. Namun meski begitu, pihak kepolisian mengonfirmasi masih ada orang-orang yang belum bisa ditangkap dan sejumlah perannya masih belum sepenuhnya terungkap. Pada akhirnya, kasus Valeria Marquez meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada sekedar siapa yang berada di balik pembunuhannya. Di balik semua dugaan, penyelidikan, dan nama-nama yang akhirnya muncul, ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan, yaitu kehidupan Valeria. Valeria masih berusia 23 tahun ketika hidupnya berakhir di tempat yang menjadi bagian dari kesehariannya.
Dan mungkin yang paling menyedihkan dari kisah ini adalah saat ribuan orang masih menyaksikan Valeria berbicara di depan kamera tanpa seorang pun menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan menit-menit terakhir dalam hidupnya. Bagi keluarga Valeria, cerita ini belum benar-benar selesai karena menemukan orang-orang yang diduga terlibat hanyalah satu langkah. Yang sebenarnya mereka tunggu adalah keadilan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.